adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Ketemu lagi sama Katia di sekolah minggu online di tanggal 19 April. Selama virus corona ini, kita ibadah di rumah aja, oke? Nah, sekarang minggu ini Katia punya teman, satu teman yang lagi sedih nih. Nih, ada di sini. Katia tanya dulu kenapa ya. Hai, kamu kenapa? Kamu kenapa sedih? Iya, soalnya Paskah ini aku nggak ngerayain di pantai. Aku ngerayainnya di rumah aja. Jadi aku nggak tahu deh ini beneran Paskah apa enggak. Karena aku nggak ngerayain Paskah di laut. Jadi teman Katia ini namanya Cimol. Jadi si Cimol ini ngerasa sedih karena dia berpikir tahun ini beda banget sama tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya si Cimol ngerayain Paskah di gereja, pertanda bahwa Tuhan Yesus mati, lalu bangkit, lalu naik ke surga. Tapi tahun ini dia sedih karena tahun ini dia nggak ngerayain di rumah, ngerayain di gereja. Jadi dia nggak percaya karena dia nggak melihat di gereja ada perayaan Paskah. Cimol. Ini kamu duduk di situ. Sekarang katanya mau cerita dulu ya. Nah, seperti curhatannya si Cimol, dia sedih karena dia minggu kemarin nggak ngerayain Paskah, dia nggak ngeliat. Nah, sama seperti cerita yang mau Katia ceritain ke kalian semua di rumah, yaitu cerita tentang si Thomas. Oke? Thomas ini adalah salah seorang murid Yesus yang terkenal karena keraguan-raguannya. Jadi, salah satu murid Yesus yang pada saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia tidak percaya. Dia bikin Yesus greget. Kenapa sih ada satu murid aku yang gak percaya nih? Nah, gimana ceritanya? Nah, gini ceritanya. Kita buka Alkitab dulu. Siapin Alkitabnya. Lalu kita sama-sama buka di Injil Yohanes. Nah, Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Nah, udah belum? Udah buka belum? Gak usah buru-buru deh, Katia tungguin. Nah, jadi di Yohanes pasal 20 ini ceritanya perikopnya tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus. Nah, Katia flashback dulu ya. Minggu kemarin, Jumat, itu adalah Jumat Agung, yaitu Jumat di mana Yesus mati. Lalu minggunya Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, di hari ketiga Yesus bangkit. Lalu dia menampakkan diri kepada, pertama, buka pelan-pelan Alkitabnya, ayat ke-11, menampakkan diri kepada Maria Magdalena terlebih dahulu. Nah, lalu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya itu sedang berkumpul di suatu tempat dengan pintu terkunci. Semuanya lengkap kecuali si Thomas, karena dia sedang tidak ada di tempat. Nah, pada saat seluruh murid-muridnya Yesus kecuali si Thomas sedang berkumpul, tiba-tiba datang Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Kata Yesus kepadanya, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah itu ia nunjukin tangannya dan lambungnya yang udah luka. Dan itu masih ada jelas lukanya di lambungnya. Nah, murid-murid Yesus yang lain bersukacita ketika mereka melihat Tuhannya. Nah, maka sekali lagi Yesus berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Sekali lagi, sama seperti Bapa yang mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Lalu mereka
menerima Roh Kudus. Tuhan Yesus mengembuskan Roh Kudus untuk mereka. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, setelah itu Yesus pergi. Nah, habis itu si Thomas datang, sampai ke rumah si para murid itu. Lalu para murid dengan sukacita bilang, Thomas, tadi Yesus datang loh. Dia beneran nunjukin bekas luka sama bekas lambungnya ke kita-kita. Sayang banget kamu gak ada. Yesus itu bener, dia benar-benar hidup, dia benar-benar Tuhan, dia benar-benar guru kita. Sayang banget kamu gak ada, Thomas. Nah, si Thomas yang terkenal karena keraguan-raguannya, Thomas bilang sama teman-temannya, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas, sedih banget ya kalau misalnya punya temen, kalau punya murid, semua percaya tapi ada satu ini yang gak percaya. Dia ragu-ragu banget, dia gak percaya kalau dia belum melihat Yesus. Meskipun dia tidak ada di tempat itu, tapi Yesus tahu. Yesus sudah tahu apa jalan pikirannya Thomas. Yesus tahu semuanya tentang kita. Yesus tahu semua yang kita pikirkan. Yesus itu tahu. Kita tidak dapat menutupi apapun, karena Yesus itu tahu. Nah, lalu 8 hari kemudian murid-murid Yesus ada lagi tuh di dalam rumah itu. Nah, terus dikunci sama si murid-muridnya. Nah, Yesus datang lagi setelah 8 hari si Thomas ragu. Yesus datang dan ia tahu-tahu berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, ya salam lagi ya. Yesus suka menyapa, damai sejahtera bagi kamu. Nah, kemudian si Yesus langsung datengin si Thomas. Karena Yesus mau Thomas percaya. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, Yesus bilang gitu ke si Thomas. Yesus gak mau kalau Thomas itu gak percaya kepadanya. Yesus gak mau kalau Thomas itu ngira Yesus itu hantu. Yesus itu Yesus. Yesus itu ajaib. Dia mati, dia bangkit, lalu dia naik ke surga. Nah, setelah Yesus bilang itu ke Thomas, akhirnya Thomas percaya. Dan Thomas dengan takutnya dia bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, Yesus senang, Yesus bahagia kalau kita tidak melihat Yesus tapi kita percaya bahwa Yesus ada. Yesus bahagia kalau kita tidak melihat Yesus tapi kita menaruh Yesus di hati kita. Nah, kita belum pernah melihat secara langsung Yesus kan teman-teman, tapi Yesus adalah nama yang selalu kita puji dan kita sembah. Nah, itu Yesus senang. Kita selalu memuliakan nama Yesus, kita nyanyi lagu gereja, kita membaca firman Tuhan, kita pergi ke gereja, kita selalu berdoa dalam nama Yesus, nama yang selalu setiap hari kita agung-agungkan, kita sembah. Itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, meskipun kita tidak percaya, meskipun kita belum pernah melihat surga, meskipun kita cuma lihat dari cerita-cerita buku cerita tentang Yesus, tapi kita percaya. Nah, itu Yesus senang, Yesus bahagia melihat kita menyenangkan hati Tuhan. Berarti kita punya iman di dalam hati kita. Kita punya iman percaya bahwa Yesus itu benar-benar ada, meskipun kita belum pernah melihat Yesus, meskipun kita belum video callan sama Yesus, meskipun kita belum SMS-an sama Tuhan Yesus atau WhatsApp-an sama Tuhan Yesus. Tapi kita percaya di dalam hati kita bahwa Yesus itu benar-benar adalah Allah yang hidup, Allah yang memberkati kita, Allah yang menjagai kita setiap hari, Allah yang memberi
kita nafas kehidupan, sehingga sampai detik ini kita bisa melakukan aktivitas dengan tubuh yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Itu semuanya adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Jadi apapun yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia di mata Yesus. Jadi jangan kayak si Thomas itu, didatengin dulu, bikin keraguan, baru percaya. Nggak kayak gitu. Jangan kayak Thomas, si ragu-ragu. Tapi di sini Tuhan sudah bilang, dan tercatat di dalam firman Tuhan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, Katia tidak melihat Yesus secara langsung, belum ketemu Yesus, belum tahu kayak gimana, tapi Katia percaya. Nah, Katia adalah manusia yang berbahagia. Katia senang karena Katia memiliki Yesus yang ajaib. Nah, di sini perkataan Yesus ada di sini. Ada di Yohanes 20 ayat 29b. Garis bawahi aja teman-teman. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, iman. Nah, sekarang Katia mau sebelum kita bikin kreativitas tentang ini, Katia mau sedikit ngasih tentang corona. Ini beda ya sama cerita tentang si Thomas ini. Kita sekarang lagi ada di masa-masa sulit tentang corona. Tuhan izinkan ini terjadi supaya kita bisa mempunyai banyak waktu di rumah. Untuk apa? Tidur. Untuk makan, tapi jangan lupa untuk bersekutu juga dengan Tuhan, ya. Virus corona ini memang gak terlihat, namun banyak manusia yang percaya bahwa virus corona itu ya ada. Virus corona ini ada. Buktinya banyak orang yang sakit di dunia ini. Banyak orang yang sembuh, tapi ada juga orang yang meninggal. Itu semuanya sudah tertuang ya di dalam firman Tuhan di kitab Wahyu. Nah, tapi Katia di sini mau kasih semangat untuk kalian semua. Katia buka Alkitab, lalu Katia ketemu ayat ini. Di 2 Timotius 1 ayat 7. Ini adalah ayat Alkitab. Pegangan kita supaya kita melawan rasa takut ini. Karena kita nggak boleh takut juga sama virus ini. Kalau kita takut, kalau kita kepikirin terus, nanti daya imun kita melemah. Nanti malah kita yang itu ditaklukkan oleh rasa takut. Padahal kata Tuhan, kata Allah, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi jangan takut semuanya. Tuhan sudah pegang kendali. Jadi proteksi dari Tuhan Yesus itu tidak ada lawan. Kalau Yesus sudah mencurahkan kuasa darah Yesus atasmu, sudah aman. Oke? Tapi ya tetap di rumah aja, jangan main-main di luar. Ya, adik-adik sekolah minggu, kalau misalnya kalian mau ikut mama papa misalnya belanja atau apa, ya jangan lupa pakai masker. Jangan lupa bawa hand sanitizer atau sabun cair. Karena di pinggir-pinggir jalan Katia lihat itu udah ada banyak orang yang menyediakan air bersih. Kalian tinggal bawa sabun cairnya aja ya. Jangan lupa. Nah, lalu sebagai penutup Katia mau ini ada tugas di minggu ini. Kalian kirim ya. Kalian kerjakan. Kalau misalnya kesulitan bisa minta tolong mama dan papa. Katia tunggu sampai seminggu ini ya hasilnya. Katia catat siapa-siapa yang nanti ngumpulin. Nanti hasilnya difoto lalu dikirim ke WhatsApp grup orang tua guru sekolah orang tua sekolah minggu ya. Ini seperti ini nanti jadinya. Nah, kenapa Katia bikin kayak gini? Ini pertanda bahwa tangan Tuhan yang sudah
terpaku di tengah-tengah ada lukanya. Ini lukanya adalah sebagai tanda kasih, tanda cinta Tuhan kepada kita, tanda penebusan dosa. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Karena Yesus mencintai kita, Yesus mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Nah, di tengah-tengah bekas tanda paku ini, kalian tulis ayat ini, Yohanes 20 ayat 29b. Bunyinya seperti ini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, bagaimana stepnya? Pertama, kalian sediain kertas apa aja ya yang ada di rumah. Nah, lalu kalian cetak tangan kalian di sini. Kalian cetak, lalu kalian yang dibuka, mekarin tangannya ya, dimekarin, lalu kalian cetak tangannya, tret. Kalau udah, kalian gunting. Kalau sudah kalian gunting, hati-hati ngeguntingnya, lalu kalian bikin love di tengah-tengahnya, lalu kalian tulis di sini ayatnya. Nah, kalau udah jadi deh. Kalau kalian ingat ini, berarti kalian ingat cerita tentang si Thomas. Si Thomas yang nggak percaya sebelum dia ngelihat tangan Yesus benar-benar bolong. Nah, jadi Tuhan Yesus kasih tahu deh ke Thomas kalau tangannya benar-benar luka. Dan ini adalah benar-benar Yesus yang ia sembah. Nah, ini dia. Nah, kalau udah, nanti kalian kirim ke WhatsApp grup. Nanti dicatat sama Katia. Nanti akan ada hadiah untuk yang ngumpulin. Nanti hadiahnya diberikan pada saat virus corona ini berakhir. Nah, kita seperti murid-murid Yesus yang lain, tapi bukan yang kayak Thomas. Kita tidak melihat virus corona, tapi yuk dengan iman kita percaya bahwa si virus corona sebentar lagi hilang. Si monster corona sebentar lagi bakal pergi dari dunia ini, sehingga keadaan Indonesia bisa pulih lagi, sehingga kita bisa bekerja, sehingga kita bisa pergi ke sekolah minggu lagi. Adik-adik juga pasti udah kangen kan sama sekolah, sama guru-guru, sama teman-teman. Yuk, kita dengan iman kita, meskipun kita tidak melihat si virus corona itu, meskipun kita tidak melihat si monster corona itu di mana, tapi yuk kita percaya bahwa virus corona sebentar lagi hilang. Si monster corona sebentar lagi pergi dari Indonesia, dari semua tempat, dari negara-negara. Karena udah banyak banget yang meninggal, yang sakit gara-gara si virus corona ini, yang tidak kita lihat ini, yang kecil banget ini. Jadi yuk, PR kita, kalian dengan iman perkatakanlah dengan iman bahwa si virus corona itu sebentar lagi akan hilang. Dan kalian aman dalam lindungan Tuhan, dan kalian tetap selalu sehat dalam lindungan Tuhan, dan virus corona tidak akan menjangkiti kalian dan keluarga kalian. Kalian dan seisi rumah kalian akan aman dalam lindungan Tuhan. Amin adik-adik. Percaya bahwa kalian tidak sendiri. Percaya bahwa Yesus selalu ada untuk melindungi kalian. Oke? Karena Yesus sudah mati, sudah bangkit, dan dia sudah naik ke surga, dan dia mengawasi kita semua dari atas surga sana, bahwa umat yang percaya bahwa dalam nama Yesus akan aman dalam lindungan Tuhan. Oke? Jangan lupa di rumah aja, jangan lupa tetap selalu berdoa, bersekutu bersama Tuhan, main
di rumah sama adik-adik kakak-kakak, dan jangan lupa juga bantu-bantu mama di rumah. Oke, bantu-bantu papa di rumah supaya kalian selalu menjadi anak yang baik, anak yang menyenangkan hati Tuhan. Oke? Oke, sampai di sini dulu cerita dari Katia. Jangan lupa kirim hasil dari ini kalian ya, di grup kalian. Oke? Dah, sampai jumpa di minggu depan dengan cerita yang berbeda. Dadah! Gimana firman Tuhannya? Ingat ya, jangan cuma didengar doang, tapi dimasukin ke dalam hati dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk tetap memberikan persembahan. Sampai jumpa minggu depan.